Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang pengelolaan kuisis ya. Pengelolaan kuisis khususnya kita mau editing urutan soal. Jadi urutan soal, jadi misalnya saya akan buka salah satu. Misalnya saya buka salah satu paket soal. Urutan soal ini akan kita ubah. Jadi yang nomor 1 mungkin menjadi nomor 5 dan sebagainya. Dan untuk apa urutan itu diubah? Toh nanti pada saat ulangan itu kita bisa men-setting kuisis ini menjadi teracak soalnya, opsi jawabannya juga teracak. Terus untuk apa diurutkan? Pengurutan soal ini sangat berguna ketika kita akan melakukan analisis butir soal, sehingga soal terkumpul. Misalnya nomor 1 sampai dengan nomor 5 itu membahas KD 3.2, kemudian nomor 6 sampai 10 misalnya KD-nya 4.2 dan seterusnya. Saya akan coba buka dulu hasil kuisis anak-anak. Misalnya saya mengambil hasil kuisis anak-anak salah satu. Saya ingin lihat analisis butir soalnya. Kita bisa pilih menunya di sini, bisa dashboard langsung, atau kita milih yang di sini bisa. Ya, tapi mungkin teman-teman ada yang kuisisnya masih default, bahasanya masih bahasa Inggris. Silahkan diubah di sini, ada pengaturan ya. Di sini pengaturan ini bahasanya diganti saja pakai bahasa Indonesia. Karena kuisis menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dipakai oleh 7 negara ya. Salah satunya adalah Indonesia. Maka yang defaultnya biasanya bahasa Inggris bisa diubah menjadi bahasa Indonesia, kecuali untuk guru bahasa Inggris. Baik, saya kembali ke hasil. Misalnya saya akan mengambil salah satu hasil ulangan anak-anak di sini. Saya ingin melakukan analisis butir soal. Kalau misalnya teman-teman ingin melihat tampilan di dashboard langsung seperti saat kuisis diujikan, bisa pilih yang ini ya, dashboard langsung. Nah, nanti tayangannya biasanya akan diawali dengan tayangan kartu penghargaan bagi 3 besar. Kemudian ada seremonial ya. Ada iring-iringan kartu yang nilainya 90 ke atas. Nah, ini baris berbaris ya. Ini ada musiknya biasanya ya, ada suara musiknya. Kemudian setelah itu akan ditampilkan dalam satu layar. Itu adalah soal yang ya boleh kita sebut ini adalah semacam analisis butir soal. Yang merah ini salah, yang hijau ini yang benar. Kita bisa menyorot pertanyaannya juga. Misalnya nomor 1 ini pertanyaannya apa, dan anak ini jawab apa. Kalau benar sini kan jawabannya hijau ya, yang ini adalah merah, ini salah, dan seterusnya ini sampai nomor terakhir. Ini analisis butir soal. Nah, tadi yang saya sebut, jika keperluannya adalah untuk memudahkan kita melakukan analisis bahwa nomor 1 sampai 5 ini membahas KD 3.2, ya berarti enak kita. Oh, anak-anak untuk KD 3.2 soal yang tipe ini kurang mampu. Nah, itu ya, makanya perlu mengurutkan soal. Baik, kita mulai bagaimana cara mengurutkan soal. Saya akan membuka salah satu paket soal. Misalnya saya buka ini salah satu paket soal. Nah, ini mau saya ubah urutannya. Nomor 1 misalnya saya ubah menjadi nomor 5. Caranya bagaimana? Kita awali dengan mengklik menu edit ini ya. Kita klik editnya, kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah selesai, di setiap soal pada pojok kiri atas ini ada garis-garis itu ya. Ini ada tulisannya klik untuk memesan kembali. Awalnya dulu saya mikir, apa ini, kita mau pesan apa? Saya juga nggak pesan makanan online gitu ya. Jadi caranya diklik saja. Misalnya nomor 1 mau saya geser ya, saya pindah. Ya, cukup klik begini, maka tampilan soal menjadi seperti ini. Nah, ini kita tarik saja. Misalnya nomor 1 saya pindah urutannya ke sini. Kemudian nomor yang ini saya pindah. Ini misalnya keperluan saya adalah untuk mengurutkan sesuai dengan ini keperluan saya untuk
mengurutkan KD. Jadi nomor awalnya tadi ada di sini. Nah, ini nomor aslinya ya, sebelum kita lakukan pengubahan. Nah, misalnya nomor 8, ini nomor 8 lah. Nomor 8 saya urutkan di sini dan seterusnya. Kalau sudah selesai, kita langsung klik kembali. Maka urutannya akan berubah. Nah, ini sekarang yang ada di atas adalah PD langgeng. Ya. Kalau nomor 1 ini mau saya pindah nomor 5 ya bisa, saya klik aja di sini, klik kembali. PD langgeng ini saya pindah ke nomor 5 sini. Berarti dia akan saya tarik. Seret, ini dia menjadi nomor 5 karena berada di bawahnya nomor 4. Kemudian saya klik. Nah, sekarang kalau kita cek PD langgeng ya, kita ngeceknya boleh di scroll gini atau diklik kembali di sini. Kita lihat nomor 5-nya PD langgeng. Nomor 4-nya ya, kurang turun tadi ya. Ini sudah pindah kan? Nah, gitu caranya. Nah, kalau misalnya mau dikembalikan seperti semula, klik tadi yang pulihkan tadi. Jika ini sudah selesai, ya ini sudah selesai. Untuk pengamanan, ini kunci supaya tidak diketahui anak-anak dan soal ini sebaiknya dibuat untuk pribadi ya. Ini gambar matanya disilang gini ya. Ini untuk pribadi supaya tidak mudah dipakai orang lain. Di samping itu juga agak susah untuk dihack karena ini beredar info katanya Quizizz mudah dihack. Saya sudah ngelihat YouTube-nya yang beredar itu ternyata dia si pemilik konten nakalan, itu yang dihack itu akun dia sendiri. Bukan kayak saya nulis di komentarnya juga, saya tantang, ayo coba saya kirimi soal dari saya jalankan secara live ya, saya kasih pinnya, silahkan dihack kalau bisa, saya gitu kan. Jadi teman-teman tetap semangat saja menggunakan media ini karena saya sih sangat yakin ini media bukan buatan orang-orang yang baru mengerti program ya, ini juga bukan buatan Indonesia. Saya masih sangat yakin bahwa ini masih aman sepanjang kita ngerti cara men-settingnya. Jadi ada cara nyeting-nyetingnya ya supaya aman, tidak mudah diketahui kunci jawaban. Kemudian anak-anak juga lebih serius mengerjakan karena kunci jawaban atau ketika anak-anak jawab benar atau salah itu tidak ada notifikasi sehingga dia tidak tahu jawaban benar atau salahnya. Demikian tutorial untuk sementara tentang bagaimana cara memindahkan atau mengurutkan kembali ini, mengurutkan kembali susunan soal di Quizizz. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.